Allahumma amin. Saudara-saudaraku, mungkin akhir-akhir ini sudah mulai dingin, tetapi kita agak hangat lagi ya. Beberapa isu tentang yang saat ini juga sudah mulai umum lagi ya, isunya ini tentang sama-sama kerumunan. Kenapa Maulana Habib Rizik Syihab ini diproses secara hukum, sedangkan Presiden ini tidak terproses karena ada kerumunan di NTT waktu kunjungan beberapa hari yang silam, saudara. Ini harus dipahami untuk kita semua, makanya kita memberikan edukasi supaya tidak umum di masyarakat ya tentang isu-isu, apalagi beberapa buzzer ya, atau tim-tim saracen yang sengaja untuk meng-up permasalahan-permasalahan isu politik, selalu seperti itu terus, saudara. Yang kedua adalah tentang dilegalkannya keputusan untuk penjualan miras atau minuman keras, saudara. Nah, di sini penting sekali kita memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat ini tidak dibutakan oleh informasi-informasi yang tujuannya untuk memprovokasi atau bikin panas kembali ya. Yang baru hadir silakan Anda langsung bagikan, karena streaming ini sangat langka sekali, karena akhir-akhir ini juga saya kebetulan masih banyak kerjaan, jadi belum bisa menyempatkan ya. Malam ini masih bersama pembawa acara langsung saya, Raden Mas Aryo Atmojo Wijoyo Kusumo Dening Ratu Mangku Limo Wanito Abyar kabeh sebagai macan Nusantara. Ya, yang baru gabung silakan dibagikan. Kita mulai untuk edukasi pada malam ini supaya ini menjadi sebuah amar ma'ruf, menyampaikan kebaikan untuk memerangi segala bentuk-bentuk kemungkaran yang terjadi di media sosial ataupun di daratan pada umumnya. Saudaraku, ya, tema untuk malam ini yang kita akan bicarakan adalah tentang Jokowi melegalkan miras atau minuman keras. Dan pembicaraan pada malam ini adalah membahas tentang kerumunan. Kenapa sih ini banyak seputar ya di media sosial ataupun di panca perpolitikan yang ada di dunia ini ya, termasuk Indonesia, saudara. Ya, ini masih banyak sekali yang namanya berita-berita sara, provokatif, saudara. Ini tentang kenapa sih Habib Rizik ini dipenjara karena ada kerumunan, sedangkan Raden Mas Joko Widodo itu kenapa tidak dipenjara? Ini artinya hukum yang ada di Indonesia ini sangat tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini, saudara. Ini hukum di Indonesia ini sangat tumpul sekali. Bro, sini bro. Nonton sini lah. Ya, saudara. Jadi hukum di Indonesia ini seolah-olah ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Giliran Maulana Habib Rizik Syihab mengadakan kerumunan, tetapi terproses hukum juga akhirnya masuk penjara. Sedangkan Insinyur Haji Joko Widodo yang sebagai kepala negara, Presiden Indonesia, sedangkan ada kerumunan, tetapi sampai detik ini Bapak Jokowi ini tidak dipenjara. Naudzubillah min dzalik, yang salah siapa? Astagfirullahaladzim. Tapi saudara, sabar saudara. Terus disambung satu lagi, kenapa sekarang ini ada isu yang saat ini sedang bikin anget-angetnya. Ini kenapa Jokowi kok malah melegalkan minuman keras? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ini ada apa ini? Bukankah minuman keras ini dalam Al-Quran juga diharamkan? Pada surat Al-Maidah itu ayat berapa itu ya? Saya lupa itu. Surah Al-Maidah
diharamkan minuman keras, pemanah, judi, itu haram. Kenapa malah Insinyur Haji Joko Widodo yang menggelar haji dan saat ini juga menyandang sebagai pejabat nomor 1 di negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai seorang presiden, kenapa malah melegalkan minuman keras? Ini ada apa? Yuk, ini liberal. Liberal, saudara. Saudaraku, saya gantian tanya sama Anda semua. Kenapa juga Anda teriak-teriaknya tentang minuman keras ini sekarang? Kok saya jadi ikut-ikutan pekok ya? Saya ikut-ikutan bodoh jadinya. Bukankah yang namanya minuman keras itu sudah diatur dalam undang-undang? Kita tidak usah bicara masalah surga dan neraka, halal dan haram dulu. Kita semua sudah tahu kalau kita orang muslim sudah diajarkan yang namanya minuman keras itu haram. Terus kalau sudah tahu minuman keras itu haram, ya jangan diminum. Lah kau pikir kalau ada istilah nama minuman keras, miras itu haram? Terus apa kamu harus minum? Kan enggak. Ini dari zaman Orde Baru. Dari zaman Orde Baru ini sudah dilegalkan oleh pemerintah walaupun ada pro kontra. Ini sangat dinamis sekali, saudara. Zamannya SBY pun keputusan itu sudah ada. Aturan Perpres tahun 2013. Sekarang kita mengandung Jokowi melegalkan di tempat-tempat tertentu seperti NTT, seperti Bali, Sulawesi Utara, yang mayoritas di sana non-muslim dan mengikuti beberapa karakter lokal, kebiasaan, budaya. Ini kenapa saudara-saudara sekarang ini malah menghujatnya sekarang? Ini yang mimpi buruk itu kalian, apa kita? Masya Allah. Ya, ini masalah miras nih, saya kasih tahu. Ini masalah miras, masalah minuman keras. Saya setuju kalau seandainya Anda ingin demo supaya inspirasi Anda didengarkan oleh pemerintah, ayo demo, ajak saya. Tetapi Anda nggak usah bikin provokasi. Kita orang Islam juga tidak setuju bahwa minuman itu haram, takutnya bisa merusak akhlak generasi anak bangsa. Kita paham itu. Tapi provokasinya kenapa sekarang yang jadi masalah? Cina investasi dibuka untuk minuman keras, untuk investasi pedagang-pedagang dari Cina boleh. Ya boleh, sudah diatur dalam undang-undang. Jangan ada provokasi lagi seolah-olah Cina ingin menjajah, ingin menguasai Indonesia. Loh, ini pemikiranmu kan terlalu sempit, terlalu pendek, saudara. Saudara, paham nggak yang saya maksud? Tidak. Selalu seperti itu, media diisi dengan provokasi. Agar tujuannya cuma satu. Pemain-pemain yang sedang ingin mengasong paham-paham asing masuk ke Indonesia ini akan bertepuk tangan tatkala rakyatnya sudah diprovokasi dan menuntut mengobrak-abrik pemerintahan, diadu domba, mereka akan tepuk tangan. Ini orang-orang asing nih yang akan tepuk tangan nih. Boyo kalau mau provokasi untuk masalah miras dilegalkan, Boyo dari dulu. Lalu ada sang seperti ini bilang katanya, inilah tujuannya pemerintah membubarkan FPI supaya miras ini bisa bebas dipasarkan. Loh, cangkemmu kok bebas dipasarkan? Lalu nyatanya Presiden Jokowi hanya mengizinkan yang daerah-daerah tertentu yang mereka ini punya latar belakang konsumsi atau budaya seperti Bali. Dan diambil juga kalau ada kaitan dengan agama, yang diambil adalah bagian-bagian yang minoritas
Islam minoritas di sana. Atau artinya di sana daerah-daerah yang bermayoritas non-muslim. Loh, ya. Ini masuk pada Perpres nomor 11 tahun 2020 tentang asing memberikan investasi kepada Indonesia. Ini diatur pada Cipta Kerja yang kemarin. Betul. Dan ini sudah diatur. Loh, ini kok Anda ini seolah-olah tujuannya ini hanya bikin onar saja di Indonesia. Jadi Anda itu tidak punya pikiran sepertinya. Suka sekali kalau seandainya Indonesia itu umum gitu loh. Bentrok. Rakyat ini harus seolah-olah itu ini pemerintah ini gak ada baik-baiknya. Pemerintah ini zalim. Seolah-olah seperti itu. Kalau zamannya SBY kau pikir minuman keras itu tidak dilegalkan. Di zaman Orba kau pikir miras ini tidak dilegalkan. Kebiasaan kadrun deh. Kadrun tuh kebiasaannya kayak begitu. Ketika kita ingin memberikan edukasi, ayo masyarakat, sebaik apapun seorang pemimpinmu, kalau seandainya royahnya atau rakyatnya itu pada beling, pada kucluk, ya negara ini tidak akan jadi apa-apa. Ini bukan bagaimana pemerintahnya, ini bagaimana rakyatnya. Kalau rakyatnya sudah banyak yang terpapar, cara berpikirnya pendek, mau diapa-apain susah. Inilah tujuannya pemerintah membubarkan FPI. Karena negara ini pengen melegalkan miras. Halah cangkemmu. Kau pikir dulu ada FPI juga gak ada orang minum? Gak ada orang mabok? Gak ada yang jualan miras? Sekarang masih mending. Dulu yang namanya miras dijual murah. Di mana-mana bisa dapetin. Sekarang ini loh, kita mau cari miras aja susah. Harganya pun mahal kalau seandainya ada. Harusnya kan kalian tuh berpikir panjang. Ini ngurusin bukan rumah tangga, ini urusan negara. Bukan karena kita berbicara seperti ini karena kita ini orang rezim, kita dibayar sama rezim, cangkemmu. Kita terus dibilang buzzer, ya. Kita buzzer NKRI. Apalagi kalau Rocky Gerung itu dosen aja jadi buzzer lah, cangkemmu ki Rocky Gerung, kamu harusnya paham. Yang disebut buzzer itu kan anonim. Bagaimana Anda bisa melihat kalau dia ada seorang buzzer? Yang namanya ciu, yang namanya tuak itu dari nenek moyang itu sudah ada. Ini kok ngawur kalau kamu gak suka pergi minggat, gak usah nonton. Ya omongin kamu tuh, ngeyel kamu itu. Apa-apa kau goreng kau benturkan dengan agama. Apa-apa kau goreng kau benturkan dengan agama. Gua itu setuju kalau kalian tidak terima, ingin memunculkan sebuah narasi, demo nggak masalah. Kalau itu demi kemaslahatan umat, kalau itu demi kemaslahatan ideologi, kalau itu demi kemaslahatan akhlak, tidak masalah. Demo, perjuangkan itu. Tetapi kalau kamu demo hanya untuk melindungi satu orang, kamu demo hanya untuk melindungi satu oknum, nah gue demo itu mau menyurahkan siapa? Coba pikir gitu loh. Loh, lagi kayak utek kok gak mikir. Kalau ada orang ngomong begini dicap buzzer, cangkemmu ini. Stop. Dulu zaman SBY minuman diobral satu botol cuma 11 ribuan. Betul.
Sekarang minuman dijual mahal, dapatnya juga susah. Itu artinya kan sudah ada pencegahan, sistemnya sudah diatur. Ada orang kebiasaan, orang sana, orang Bali minum tuak contohnya. Itu kearifan lokal yang mereka konsumsi tentang minuman contohnya. Terus kamu terus jangan seolah-olah itu sebar hoax, sebar provokasi, seolah-olah presidenmu nyuruh kamu mabuk-mabukan. Loh kuwi kan aku teku tekadron.